Satu kewajiban dari pelaku yang berbuat salah itu memang harus meminta maaf, gitu ya, meminta maaf kepada dirinya sendiri, meminta maaf kepada orang lain, lalu melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya bisa mengurangi kerugian, bisa mengurangi rasa bersalah gitu ya. Dan yang terakhir pastinya komitmen sama diri sendiri. Nah, ini yang sulit sekali untuk dilakukan secara konsisten karena butuh upaya, butuh keseriusan, butuh niat kuat untuk ke diri sendiri bahwa oke, saya mau berubah, oke, saya janji tidak akan mengulanginya lagi, oke, saya tahu batasan itu dan saya tidak mau menerabasnya sehingga supaya tidak terjerembab ke dalam perilaku salah tersebut. Nah, ini yang sejatinya harus dilakukan oleh si pelaku yang berbuat salah gitu. Jadi kalau terkait orang lain lalu membuat penilaian, itu abaikan saja gitu, karena biar bagaimanapun orang berhak untuk memberikan penilaian, tapi kuncinya adalah di perilaku kita sendiri, seberapa konsisten kita lalu menunjukkan perubahan sikap untuk bisa lebih baik. Ya manusiawi kalau pada saat ada kita melakukan kesalahan lalu muncul rasa malu, rasa enggan untuk bertemu orang gitu ya, enggan mendapatkan hujatan dari banyak orang gitu ya, itu hal yang sangat manusiawi sekali gitu. Begitupun lingkungan, pada saat ada orang yang berbuat salah lalu mereka hilang kepercayaannya, mereka jadi lebih mudah menilai buruk kepada pelakunya, itu juga satu hal yang lumrah gitu. Tinggal kita bagaimana menyikapi penilaian-penilaian buruk itu supaya tidak mengganggu konsistensi kita untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Itu sih yang terpenting. Respon yang dia tampilkan saat itu saya pikir sebagai respon yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berupaya menghindari konfirmasi gitu ya. Karena ketidaksiapan dia untuk memberikan klarifikasi, ketidaksiapan untuk memberikan jawaban-jawaban yang diplomatis gitu ya. Nah, maka ya sikap-sikap yang ditampilkan adalah seperti seakan-akan melarikan diri gitu ya, menghindar gitu, atau menjawab yang sekedarnya saja. Ya biar bagaimanapun saat kita dihadapkan oleh situasi yang mungkin di luar dugaan ya, tiba-tiba dikerubungi oleh orang banyak, diminta klarifikasinya padahal dia sendiri juga tidak bersiap untuk menghadapi situasi tersebut, pasti akan muncul rasa kaget, bingung gitu ya, terus nggak tahu harus ngomong apa gitu kan. Ya ada sikap-sikap yang tampil adalah sikap menghindar gitu, atau menjawab sekenanya aja, supaya mengamankan dirinya juga, jangan sampai mengeluarkan statement atau tindakan-tindakan yang pada akhirnya justru memancing penilaian buruk kembali. Yang pasti kalau buat orang-orang yang berselingkuh ini kan, untuk mereka lalu menyeberang ke rumah tangga orang lain ya, ke rumah tangga orang yang diselingkuhnya, itu kan satu hal yang juga cukup butuh mental yang kuat, butuh kebijaksanaan, butuh kedewasaan berpikir, karena pada saat menghadapi orang yang sudah kita lakukan kesalahan padanya, itu butuh butuh keyakinan diri untuk betul-betul mau mengakui bahwa oke, saya minta maaf ya, saya salah, saya mau berubah, saya tidak ingin mengganggu lagi gitu. Dan tidak semua orang bisa sampai di tahap itu. Kenapa? Karena mungkin dia sendiri tidak yakin bahwa aku mau minta maaf, bahwa dia sendiri tidak sadar bahwa saya melakukan kesalahan. Karena banyak pelaku perselingkuhan itu yang pada dasarnya mereka nganggap aku nggak salah loh sepenuhnya, karena perselingkuhan terjadi juga atas godaan dari si suamimu itu ke aku. Nah, ini yang pada akhirnya membuat mereka enggan untuk minta maaf, enggan untuk menghampiri keluarga si pasangannya tersebut. Itu beritanya gimmick ya? Minta apa? Namanya hubungan interpersonal ya, dalam kehidupan pertemanan itu lumrah kalau lalu terjadi konflik, kesalahpahaman, beda mindset, beda perspektif yang pada akhirnya membuat mereka jadi tidak sepaham, lalu berbeda berbeda visi misi, berbeda perilaku, lalu akhirnya jadi menjauh. Itu satu hal yang sangat lumrah gitu. Lalu terus pada akhirnya mereka kembali lagi, ya pasti kan juga satu hal yang lumrah juga, karena sebelumnya pasti mereka sudah ada proses komunikasi, proses pembicaraan gitu ya. Mungkin sudah bertemu di frekuensi yang sama kembali gitu, entah melalui percakapan mereka berdua atas kesadaran masing-masing atau bantuan dari teman yang lain, ada pihak ketiga yang coba untuk mengakurkan kembali gitu. Jadi
ya satu hal yang biasa deh gitu. Berteman nggak cocok, lalu ketemu lagi cocok lagi, satu hal yang biasa. Untuk dua orang yang semula berkonflik lalu bisa akur kembali, ini kan butuh kesadaran dari masing-masing bahwa oke, bisa jadi aku yang salah, bukan dia yang sepenuhnya salah. Nah, untuk sampai di kesadaran seperti ini kan perlu masing-masing untuk menurunkan ego, melihat dari perspektif orang lain gitu ya, nggak cuma pakai kacamata kuda menganggap bahwa dirinya yang paling benar terus gitu kan. Coba melihat dari sisi temennya seperti apa gitu. Nah, ini yang akan membuat orang lebih toleran, lebih peka, lebih bisa untuk fleksibel lah, tidak bersikap kaku. Pada akhirnya yang bisa membuat dia lebih bisa empatik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.